Nah, kita record dulu ya, udah ya. Ini masih ada yang masuk. Oke, kita bahas lagi teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan kata pada jawaban nomor A sudah betul ya, swadaya. Kemudian yang B, ekosistem, juga sudah betul. Kemudian yang C, sistem, sudah betul ya. Tapi memang kalau misalkan kita familiar itu dengan sistem. Oh, mau pecahnya. Bentar ya. Oke. Duh, Gimana? udah aku bungkus lagi, Dok. Ya, Kabel rekam soalnya masih udah nggak bisa dipasang lagi. tolong dong yang on mic itu. Itu Deti, mic-nya tolong mute dong. Oke, gini teman-teman. Karena saya boleh minta bantuan teman-teman nggak? Jadi di sini yang memang aktif gitu, yang kelihatan sering sangat memperhatikan gitu ya, untuk jadi asisten dalam artian kalau ada teman-teman yang yang tanpa sengaja menyalakan mic-nya, langsung aja di mute ya. Boleh nggak? Siapa yang bersedia? Nanti saya jadikan co-host biar ada akses. Soalnya kalau satu-satu saya fokus jadi susah gitu, ganggu. Boleh minta bantuannya nggak? Yang bersedia gitu ya. Atau mungkin saya tunjuk aja nih, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tanpa sengaja menyalakan mikrofonnya, bisa langsung di mute aja ya. Siapa ini? Yang paling atas. Ninik Nur Azizah. Boleh minta bantuannya nggak? Iya, Kak. Boleh ya? Insya Allah. Ya. Jadikan host. Kalau ada teman-teman yang masih masuk juga, di-accept aja ya. Lebih 15 sampai lebih 15. Kalau lebih dari itu, kalau tanpa ada izin, mungkin nanti aja boleh langsung nonton videonya. Iya, Kak. Ya. Oke, sekali lagi kita bahas penggunaan kata baku pada soal nomor 1 A, B, C ini sudah betul. Kemudian yang D, analisa. Nah ini yang salah, karena kata baku yang terdapat pada KBBI itu adalah analisis ya. Kemudian yang ekspor juga sudah betul ini ya, penulisan seperti ini. Jadi jawabannya yang D. Bentar. Oke ya. Oke. Gimana teman-teman, paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 1. Paham. Oke. Paham, Kak. Oke. Kak, Kita maju pada soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Masalah yang dihadapi pemerintah Kalimantan Selatan dalam mencanangkan Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan bagi Kalimantan Selatan sangatlah banyak. Sebagai kota pusat aktivitas provinsi, Banjarmasin tidak bisa mengelak dari arus urbanisasi. Penduduk berdatangan dari berbagai pelosok Kalimantan dengan tujuan mengadu untung. Kehadiran mereka beserta keluarga sekaligus memunculkan beragam persoalan kota. Di mana-mana tampak pemukiman kumuh baru. Penertiban yang langsung tanpa henti ternyata bukan menjadi hambatan untuk masuknya penduduk dari luar kota. Oke, kita lihat soalnya ya. Perhatikan bentuk soalnya. Cuplikan teks eksposisi di atas mengenalkan tesis tentang. Yang pertama jawabannya A, pusat aktivitas provinsi. B, penerbitan kota Banjarmasin. C, persoalan pemukiman kumuh. D, permasalahan pemerintah Kalsel. Dan yang E, arus urbanisasi yang meningkat. Ini soal untuk terkait dengan yang seperti menarik kesimpulan ya, menarik kesimpulan dari suatu paragraf. Jadi main idea atau ide utamanya apa?
Coba teman-teman sudah coba jawab. Jawabannya apa? Yang D, D. Kak. Yang D. Permasalahan pemerintah Kalimantan Selatan, Kak. Oke, yang D. Kenapa yang D? Coba. Karena kan Karena itu itu sesuai ada topik. Di posisi. Jadi diambilnya dari kata masalah yang dihadapi pemerintah. Jadi jawabannya permasalahan pemerintah Kalsel gitu. Oke, yang D benar ya. Berarti sudah paham ya, teman-teman. Kenapa yang D? Karena kita coba lihat biasanya kalimat yang dijadikan rujukan dari soal-soal seperti ini kalau tidak di awal itu ada di akhir ya. Kita tidak perlu repot-repot membaca kalimat yang berada di tengah kalau misalkan teksnya itu sangat panjang ya. Cukup baca kalimat pertama dan kalau belum ketemu kedua maju ya. Selebihnya jangan dibaca dan coba lihat kalimat terakhir. Kalau di jawabannya kalimat pertama itu ada misalkan ya, berarti ya otomatis jawabannya itu ya. Kalau nggak ada berarti kalimat yang terakhir. Jadi soal-soal seperti ini harus fokus biar lebih cepat cara menjawabnya. Jadi fokus saja pada kalimat pertama dan kalimat terakhir ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, betul ya. Kemudian kita maju pada soal nomor 3. Oh ya, nomor 2 ada pertanyaan dulu nggak? Sudah paham semuanya? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita maju pada soal nomor 3. Kalimat yang mengandung sebab akibat adalah ini tidak ada tidak ada teksnya, jadi ini penggunaan kalimat yang mengandung sebab akibat. Jawabannya apa? A, Kak. A, Kak. Yang C, Kak. Yang Ada yang A, ada yang C. Ini ada dua madhab ya. Ada yang A, ada yang C. Yang C, kenapa yang C? Coba, yang C tadi jawab C siapa? Kenapa pilih C? Karena itu sebabnya gangguan mesin mendadak, akibatnya pesawat tidak bisa meneruskan. Oke. Yang A tadi kenapa? Coba. Karena kan kalau sebab biasanya diawali dengan kata karena. Dan kalau akibat biasanya ada kata sehingga. Jadi jawabannya A, karena mesin yang tidak dirawat sehingga pesawat berhenti mendadak. Tuh ya. Berarti yang paling benar adalah yang A. Teman-teman hati-hati melihat soal seperti ini. Memang bahasa Indonesia itu kalau tidak fokus cukup mengecoh ya. Cukup mengecoh dalam artian meskipun kita sudah merasa yakin, tapi kita harus paham konsep dari sebab akibat itu. Biasanya pada umumnya ya ada kata penyebabnya itu misalkan karena ya, karena ini bisa jadi salah satu, kemudian disebabkan ya, dan nantinya yang menyebabkan itu ada akibat. Di sini contohnya itu adalah kata sehingga. Kalau tidak ada option A itu ya, yang C yang paling benar. Tapi karena di sini ada option A yang paling lengkap, ada kata karena dan juga ada kata sehingga, jadi yang paling tepat gitu ya adalah option yang A gitu ya. Jawaban soal-soal seperti ini memang cukup tricky ya kalau kita tidak fokus. Jadi harus benar-benar fokus. Oke, ada yang ingin ditanyakan soal nomor 3? Tidak, Kak. Oke, paham ya? Paham. Oke, paham. Kita masuk pada soal nomor 4. Nih, nomor 4. Soalnya adalah berbentuk fill in gap ya, atau melengkapi bagian yang kosong. Pak Abbas sedang bla 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 barang dagangan di tokonya. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpuh pada kalimat tersebut ialah, coba. B, Kak. B. B. Yang A, Kak. Ada yang A ya, ada yang B. Coba. Tadi yang A, kenapa jawab pilih yang A? Karena Oke. yang sesuai KBBI kayaknya yang itu. Yang mana? Yang A. Kayaknya. Ini sudah dicek belum? Oke. Penggunaan kalau yang B tadi kenapa yang B? Kalau yang B, kalau S diikuti dengan imbuhan me, itu menjadi NY. Jadi menyurvei. Oke, betul sekali ya. Jadi ingat teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan
kata yang berawalan S, kemudian diterapkan imbuhan di awalnya me, otomatis menjadi nye atau ny ya. Ini contohnya dari kata survei menjadi menyurvei. Kenapa tidak, Dek? Karena di sini kata berimbuhan ya. Jadi ada imbuhan. Ingat sekali lagi kalau ada kata yang berawalan S kemudian diawali dengan imbuhan me menjadi nye ya. Contoh lain misalkan apa? Sikat. Jadi menyikat gitu ya. Ikat. Mensikat lagi atau contoh lain apalagi? Menyapu, Kak. Kita ya sapu jadi menyapu gitu ya. Ingat teman-teman. Jadi kalau ada kata yang berawalan S kemudian ditambahkan dengan imbuhan me jadi otomatis menjadi nye. Jadi enggak lagi mensapu atau mensurvei ya, tapi menjadi menyurvei atau menyapu atau tadi menyikat. Gitu ya. Paham teman-teman? Paham, Kak. Kak. Oke, jadi paham ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, ini ada nyusun, jadi susun, jadi menyusun. Ya, ada contoh lain. Oke, terima kasih. Kita langsung pada soal berikutnya. Nomor 5, perhatikan soalnya. Azka mempunyai motor-motoran unik yang tidak dimiliki teman sebayanya. Makna kata ulang motor-motoran tersebut adalah banyak, berulang, menyerupai, C, bermacam-macam. Kak. C. Menyerupai. Menyerupai. Oke, Menyerupai, Kak. menyerupai. Oke, yang lainnya apa? Berarti sepakat jawabannya C menyerupai? Iya. Ya, Kak, menyerupai. Oke, menyerupai ya. Yakin? Yakin. Kenapa bisa jawab C? Coba. Alasannya apa? Atau cuma nebak-nebak aja gitu? Nah, ini Ini main Kak, hakim. kalau menurut aku, Ya. motor-motoran unik yang tidak dimiliki teman sebayanya. Unik di sini bisa jadi merujuk itu adalah suatu barang, gitu Kak. Jadi pilihnya menyerupai. Motor-motoran merujuknya lebih ke mainan sih Kak, kalau aku nangkepnya gitu. Oke, gitu. Ada yang punya reason lain selain yang dikatakan oleh dari Zwesda? Banyak. Kenapa? Kak Sobri gimana? Motor-motoran itu kayak gimana ya? Kata ulang itu bingung Kak aku jelasinnya. Oke. Bingung ya. Yang paling yakin berarti Kak Sobri jawabannya menurut Kak Sobri apa? A. Banyak berarti ya. Oke. Ada pendapat lain nggak? Coba kita diskusi di sini. Berarti cuma 2 mazhab ya. Menyerupai dan banyak. Jawaban yang paling tepat ialah Menyerupai. berulang. Perhatikan teman-teman. Kata-kata seperti ini, kata-kata motor-motoran atau misalkan apa sehari-hari, ini lihat konteksnya ya, lihat konteksnya. Ini sudah jelas sekali diulang lagi ya. Motor-motoran. Kata-kata seperti ini, soal-soal seperti ini pasti merupakan soal-soal yang berulang. Meskipun secara makna tadi ini menyerupai, itu menyerupai. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ketika mengerjakan soal-soal seperti ini sudah sangat jelas clue-nya ya. Ada motor-motoran, mungkin main-mainan, atau berlari-larian. Itu kan kata yang diulang, ya, kata yang diulang. Kata dasarnya motor, motor-motoran jadi mainan, gitu. Paham nggak? Jadi jangan sampai kejebak gitu ya. Jangan sampai kejebak. Kalau menemukan soal-soal seperti ini, udah aja, langsung aja gitu. Kalau ada pilihan berulang, jangan capek-capek pilih option yang lain gitu ya. Gitu ya. Paham? Paham.
Oke, paham. oke, sip. Berarti Paham, Kak. jawabannya yang berulang. Ada yang bertanya nggak coba? Mau tanya, Kak. Saya mau nanya. Oke, gimana? Tapi saya lihat di Kunjau itu menyerupai. Menyerupai di mana? Jauh di mana? Halaman 206 menyerupai. Jawabannya. Yang C. Di Apa? Di Di buku. modul, di modul. di Iya, di modul buku, di buku. dari buku menyerupai. Iya, Itu. Kak. Ah, Sama pas kan dikasih tugas yang itu. Nah, jawab menyerupai itu teh udah jadi benar semua gitu. udah jadi benar semua. Ya, mungkin ada yang perlu klarifikasi revisi lagi. Itu jawaban sudah benar fix belum? Atau kita hanya berpacu pada modul tersebut? Sudah dipastikan? Enggak, Kak, kan itu tuh dikasih sama guru yang kemarin yang Indonesia. Nah, itu teh kan ada di tenggat ya sampai hari Kamis. Nah, si jawabannya itu teh jawabannya menyerupai itu tuh udah benar, tapi nggak tahu. Iya, Kak. Oke. Mungkin harus ada sedikit klarifikasi ya. Kalau menemukan soal-soal seperti ini kata menyerupai memang mungkin teman-teman punya dasar dari modul yang ada gitu ya. Tapi ingat teman-teman, modul tersebut belum teruji keabsahannya, baru berbentuk modul ya. Nanti takutnya teman-teman ketika mengerjakan soal-soal seperti ini menjadi keliru gitu ya, menjadi keliru. Ya, jadi harus diklarifikasi ya jawabannya, yaitu kalau mendapatkan soal-soal seperti ini kata-kata berulang. Kak, itu kan modul mungkin udah di-verify lagi ya. Ya, mungkin udah di-verify lagi, tapi mungkin tidak terlalu dicek keabsahannya ya. Bisa saja seperti itu ya. Karena yang dipahami gitu dan juga materi terkait dengan kata berulang ini pernah muncul gitu ya dulu ketika ada soal pembahasan. Ya, berarti jawabannya tetap berulang gitu ya. Paham nggak, Jadi teman-teman? kalau ada soal kayak gitu teh bukan lihat kayak arti tapi kayak konteksnya gitu ya. Ya, konteksnya. Tapi tidak semua soal seperti ini berbentuk kata berulang. Ya, saya coba klarifikasi sekali lagi, tidak semua soal seperti ini jawabannya berulang. Kalau ada lebih kepada makna dan tidak ada opsi berulang, kalian boleh lebih mendalami lagi, coba perhatikan lagi konteksnya gitu ya. Tapi kalau sudah ada option berulang, ini otomatis jawabannya pasti berulang gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot nyari jawabannya yang lainnya gitu ya, supaya untuk mengefektifkan waktu. Itu ya. Paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Kasih. Oke. Oke ya. Kita maju pada soal nomor 6. Penulisan ulang unsur terapan yang tepat adalah, jawabannya yang mana ini? Ada yang mau jawab jawabannya yang mana? Yang sesuai KBBI? Udah dicek belum? Coba. Jawabannya yang mana ini? C, Kak. Apa? Yang C. Yang C. Oke, yang C. Yang lainnya ada lagi nggak? Jawabannya apa? Udah C doang? Iya, Kak. Iya, Kak, C. Oke. Jawabannya sudah betul ya. Tadi sudah dibahas betulnya analisis. Ekstrim seharusnya katanya apa ini? Kata dalam KBBI? Ekstrem. Oke. Kalau azan Azan. tanpa D ya. Iya. Oke, kalau konkret apa? Konkret. Konkret ya, tapi kita familiarnya dengan kata konkret ya, hati-hati. Kalau kwitansi Kuitansi. Bukan W. ya kata U ya, yang bakunya pakai kata U, tapi kita sudah biasa menyebutnya dengan kata kwitansi. Ini kan sekali lagi perlu ditekankan penggunaan penulisan pada akademis ya, khususnya bahasa Indonesia. Jadi
kalau misalkan penggunaan kata tersebut digunakan dalam bentuk speaking atau komunikasi mungkin bisa diterima saja ya, mau konkret, mau sistem, mau kwitansi gitu ya, orang tidak akan terlalu mempermasalahkan. Tapi ketika kita mengerjakan soal dalam bentuk yang formal seperti ini, harus benar-benar tahu gitu ya, harus benar-benar tahu kata yang sesuai dengan KBBI ya, yang sudah tertera di dalam KBBI. Oke ya. Kita lanjutkan soal yang terakhir pada bahasa Indonesia sebelum kita akan masuk pada sesi kuis. Oke. Soalnya seperti ini. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Penelitian terbaru negeri Cappuccino, Italia, mengatakan fakta itu. Carlo Ruzzo dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Oke, tesis tersebut mengenalkan isu tentang. Jawabannya teman-teman udah coba menjawab apa? C, Kak. Yang C, Kak. C. C. Kenapa C? Ya, karena kalau tesis, kalau nggak dilihat dulu dari paragraf awal. Kalau misal kayak kurang gitu, lihat pada paragraf yang terakhir gitu, kalau aku mah. Mantap sekali, Asmadia. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, kalau untuk menjawab soal-soal seperti ini, kayak kita nyimpulin dari suatu paragraf yang ada, cara cepat gitu ya, kalau tidak ada di paragraf pertama, langsung loncat ke paragraf terakhir. Meskipun ini di kalimat tengah ada ya, di kalimat tengah jawaban-jawaban ini ada. Kopi memiliki efek baik, misalkan kopi yang merusak gigi. Ini merusak gigi, kemudian kopi yang bukan minuman sehat, bukan minuman sehat, kopi memiliki efek. Tapi coba teman-teman perhatikan lagi, kalau yang di saya mau tanya, kenapa yang A salah? Coba, kenapa yang A salah? Ini kan ada di kalimat awal. Coba ada yang bisa jawab nggak? Masih bingung, Kak. Masih bingung ya, masih abu-abu berarti. Tapi lebih yakin jawaban ke C ya. Gitu ya. Iya, gitu. Oke, coba perhatikan kalimatnya. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Kita lihat jawabannya. Kopi yang bukan minuman sehat. Kopi yang bukan minuman sehat. Berarti secara otomatis kopi di sini merupakan minuman yang tidak sehat ya. Tapi coba perhatikan kalimat pada paragraf kalimat pertama. Meskipun bukan termasuk sehat, berarti ada manfaat lainnya dari kopi ya. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Ini kopi yang bukan minuman sehat. Bisa ditangkap nggak secara logika? Oh iya, kalau bukan termasuk sehat berarti ada sebagian kopi memiliki efek yang baik. Kalau yang kopi yang bukan minuman sehat berarti benar-benar kopi itu teh bukan minuman sehat itu. Oke, mantap sekali. Jadi gitu logikanya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah ada C. Oke, C. Sejauh ini ada yang ditanyakan teman-teman? Saya mau ya. Gimana? Berarti kalau tesis itu dilihat paragraf pertama sama yang terakhir ya? Ya, itu untuk memudahkan ya. Pada umumnya seperti itu. Karena soal-soal seperti ini tuh tesis tersebut menggunakan isu tentang sebenarnya kalau misalkan kita cari bentuk lainnya kayak
gagasan utama dari misalkan paragraf tersebut atau isi tersebut adalah, biasanya kan gagasan utama kalau tidak di paragraf awal ada di paragraf akhir. Hanya ini mungkin penggunaan narasinya lebih canggih gitu ya, penggunaan tesis tersebut menggunakan isu tentang, tapi sebenarnya soal-soal seperti ini merujuk atau ya pada soal-soal yang seperti gagasan utama, main idea, seperti itu ya. Hanya saja ini penggunaan narasinya lebih dicanggihkan lagi mungkin sekarang, gitu ya. Jadi supaya untuk mengefektifkan waktu, jadi kita tidak baca-baca dulu, apalagi kalau kita lihat paragraf yang panjang itu akan benar-benar sangat memakan waktu. Jadi langsung aja fokus, kalau nggak ada paragraf 1 di paragraf terakhir, gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, sudah jelas. Kita akan masuk pada sesi kuis. Teman-teman, sekali lagi saya tanya, ada yang sudah pernah pakai Mentimeter belum? Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Kak, Belum, Kak. Oke, saya kasih tahu caranya. Teman-teman di sini semuanya pakai laptop atau ada yang pakai HP? Pakai HP, Pakai Kak. HP, Kak. Oke, pakai HP juga gak apa-apa ya. Oke, kita tutup saja sesi ini. Nah, kita beralih pada sesi kuis. Oke, jadi petunjuknya seperti ini. Bentar ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak ini sebelum kita tutup sesi ini? Udah, Kak, enggak. Clear ya? Oke, clear. Oke, siap. Oke, teman-teman, coba buka HP-nya. Udah dibuka? Coba buka Google. Udah dibuka Google-nya? Udah, Kak. Udah dibuka? Kemudian teman-teman tulis di Google www.menti.com. Coba www.menti.com. Udah ada belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sudah. Itu kan di sana disuruh memasukkan kode ya? Iya, Kak. Oke, untuk kodenya perhatikan, saya tulis saja di kolom ini ya. Di kolom komentar. Webnya www.menti.com. www.menti.com, nah gitu. Nah, untuk kodenya ini bisa dilihat di sini. Untuk kodenya 88307657. Coba masukkan dulu. Kemudian teman-teman kasih nama asli, jangan nama samaran ya. Oke, udah banyak yang gabung. Ini udah ada yang gabung. Oke. Kodenya apa, Kak? Ulang lagi. Apa ya, Kak? 88307657. Nah, 88307657. Udah ada 45 yang gabung. 46, 48. Oke. Kita tunggu yang lainnya ya. Udah ada 49. Tadi 76 berapa, Kak? Gimana? 88, 60, 76. 8830 7657.
Sudah ada 49 yang gabung. Sedangkan peserta di Zoom ini, sebentar ya. Peserta ada 70 yang gabung baru 40, baru 48. Yang lainnya coba gabung dulu biar nanti sekalian gitu ya kuisnya. Tunggu aja karena memang belum dimulai gitu ya. Tunggu aja di situ. Lima puluh satu. Oke, sudah mulai aja ya. Mulai aja, ini semuanya udah gabung atau ada yang belum tahu kodenya gimana? Udah ya, yang di Zoom udah ya. Gabung, Kak. Udah, oke. Oke, coba teman-teman fokus ya karena soal akan dimulai. Teman-teman fokus. Teman-teman fokus. Jangan keluar. Fokus. Fokus. Nah, coba kerjakan. Itu ada optionnya. Teman-teman coba perhatikan kalimatnya dengan seksama ya. Waktunya 45 detik. Silakan teman-teman fokus. Oke, semuanya udah menjawab. Waktunya habis dan jawabannya kebanyakan menjawab B. Ya, betul. Khawatir seharusnya khawatir. Ada juga yang menjawab A. 3 orang, yang menjawab C 3 orang. Yang D nggak ada, yang E ada 4 orang. Ini kenapa ada yang menjawab A? Kata pikiran itu sudah baku ya teman-teman. Sudah benar, jadi bukan pikiran ya. Kemudian option yang C, orang tua seharusnya orang tua, ini sudah betul, orang tua itu dipisah. Ya dipisah, jadi tidak disatukan. Dan jawaban yang paling benar ya, yang salah gitu ya. Di sini kalimatnya adalah khawatir. Seharusnya adalah khawatir. Teman-teman sebagian besar sudah bisa, sudah paham. Oke. Untuk poin pertama dipimpin oleh saudara Natasha. Natasha ya, ini kalau penggunaan Mentimeter ini lebih cepat, poinnya lebih gede teman-teman. Lebih cepat, poinnya lebih gede. Saya share screen ya. Ya. Ya, untuk peringkat pertama diraih oleh Natasha. Oke, kita maju pada soal berikutnya. Teman-teman fokus. Soal berikutnya. Siap, teman-teman? Ada 56 yang bergabung. 57. Siap? Soal nomor 2. Kita mulai. Soal nomor 2 dimulai. Ini sudah tadi dibahas ya. Coba ya cepat.
Oke, mantap, langsung dalam hitungan detik ya. Semuanya jawabannya menyapu. Oke, keren. Berarti sudah paham ya. Oke, Flipboardnya sekarang siapa? Masih tetap Natasha ya, karena kecepatan tangan. Oke, kita maju pada soal selanjutnya. Perhatikan teman-teman. Maju pada soal berikutnya. Soal nomor 3. Fokus semuanya, soal nomor 3. Soalnya adalah, silakan teman-teman kerjakan. Oke, waktunya. Jawabannya adalah C yang benar ya. Ini banyak yang terjebak, banyak yang menjawab kata B. Ini mengantri. Antri itu bukan kata baku, tapi yang baku itu adalah antre. Ingat teman-teman. Kemudian ada yang jawab D, Al-Quran. Al-Quran itu penulisan kata baku tidak ada pakai coret, jadi Al-Quran. Ya, kemudian yang A, kenapa salah? Silahkan itu salah, yang lebih tepatnya silakan tanpa huruf H. Gitu ya. Itu. Nah, ini yang C kenapa benar? Cedera ya, yang tidak bakunya itu cedera. Teman-teman hati-hati kejebak soal-soal seperti ini ya. Jadi lebih membaca soal-soal atau kata-kata yang ada pada KBBI ya. Kemudian yang C, Rani sangat menyukai coklat panas itu. Coklat itu bukan kata baku tapi kata serapan. Maksudnya yang baku itu adalah coklat pakai kata E ya. Oke. Kita lihat sekarang dipimpin oleh Ted. Nah, berubah jadi Rai ya. Dipimpin oleh Rai. Kita baca soal berikutnya. Siap, fokus teman-teman. Semuanya fokus. Soal berikutnya. Langsung dijawab, silakan. Ini gampang, tadi sudah ini, pastilah. Oke, dan kebanyakan menjawab D. Tadi sudah dijelaskan ya. Masih ada juga yang menjawab A. Ya, ada sebagian besar. Nah, ini sakit sehingga tidak bisa pergi sekolah. Tadi sudah dibahas gitu ya, kalau ada soal sebab akibat, kalau ada kata kunci ya yang merupakan dari turunan sebab akibat itu, karena kemudian akibatnya itu sehingga ya. Meskipun option A, kalau tidak ada option D pasti lebih tepat gitu ya, tapi karena ini ada kata kunci jadi yang lebih absah ya. Oke, kita lihat sekarang leaderboardnya siapa? Leaderboardnya tetap Rai, mantap ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Oke, siap teman-teman? Siap? Nah, silakan. Ini kayak tadi ya soalnya simpulan. Coba. Waktunya lama.
Oke, cepat ya. Coba kita lihat jawaban. Jawaban yang benarnya adalah jawaban yang E ya. Kelengkeng merupakan buah musiman yang sering ditunggu kehadirannya. Ini ada pada kalimat pertama. Tapi teman-teman ada juga ini yang masih terkecoh ya. Yang jawab A, yang B, yang C, yang D, ada 5 orang dan 6 orang. Mungkin masih belum bisa menyimpulkan dengan baik ya. Seperti yang saya tadi katakan bahwa soal-soal seperti ini simpulan kalau tidak di awal itu di akhir ya. Jadi yang di tengah itu jarang-jarang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, mantap. Siapa sekarang yang memimpin? Apakah klasemennya berubah? Tetap Rai ya, mantap. Kedua Nurul. Oke, soal yang terakhir teman-teman. Silakan soal terakhir. Kita masuk. Silakan kerjakan teman-teman. Soal terakhir. Oke. 50 orang sudah menjawab. Waktunya habis. Fotokopi. Fotokopi yang benar yang C. Udah betul ya. Yang A ada jawab yang A, ini ada beberapa orang banyak. Deterjen. Teman-teman penulisan kata deterjen kalau berdasarkan kata yang ada di KBBI itu bukan deterjen tapi detergen ya, detergen. Kalau kata paham salah. Kenapa? Yang benar itu adalah paham. Fotokopi yang dia salah karena huruf awalnya salah, bukan fotokopi tapi fotokopi ya. Kemudian terakhir goa, yang di KBB itu bukan gua tapi gua. Oke, kita lihat siapa yang berhasil meraih klasemen. Jatuh pada Lisa. Tepuk tangan untuk Lisa. Lisa ya, Lisa. Jadi selamat untuk Lisa menjawab semua poin dengan benar dan juga cepat. Oke ya. Makasih, Kak. Oke, mantap. Gimana? Teman-teman seru gak main kayak gitu? Jadi nanti mungkin ke depannya kalau di pertemuan terakhir ya, kita akan bikin soal seperti itu dengan waktu yang sudah pasti ya, maksudnya yang sudah ditentukan pada saat ujian berapa menit, soalnya berapa, nanti kita coba tes ya. Jadi teman-teman harus berpacu dengan waktu. Oke. Untuk soal dan pembahasan bahasa Indonesia, apakah ada yang ditanyakan sejauh ini sebelum kita beralih pada pembahasan bahasa Inggris? Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau kurang jelas? Atau ada masukan? Udah jelas semuanya? Sudah, Kak. Sudah? Sudah, Kak. Oke, mantap. Kita maju pada sesi bahasa Inggris ya. Mungkin untuk bahasa Indonesia kita cukupkan sekian sampai sesi ini. Nanti dilanjutkan sesi berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, kita maju pada pembahasan soal bahasa Inggris. Sebentar ya, saya coba share screen.
Oke, sudah bisa dilihat share screen-nya teman-teman? Udah, Kak. Bisa, Kak. Oke. Ini adalah soal bahasa Inggris, masih membahas tentang reading comprehension atau pemahaman dalam membaca. Sebenarnya kalau dalam bahasa ya 11-12 antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia kalau terkait dengan reading comprehension ya. Jadi terkait dengan gagasan utama yang seperti itu atau misalkan main idea ya. Itu tidak jauh kalau tidak di paragraf, maksudnya tidak di kalimat pertama, pasti pada kalimat terakhir maupun mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama-sama saja ya, secara garis besar, secara umum. Teman-teman sudah coba menjawab soal di sini, ada 8 soal ya, dan ini soalnya menceritakan tentang danau ya, bagaimana danau itu terbentuk, kemudian jenis-jenisnya gimana, deskripsinya gimana, secara garis besar soal ini atau passage atau teks ini membicarakan tentang danau. Sebentar, ini ada yang oke, teman-teman sudah ada yang coba menjawab ini. Nomor 9. Jawabannya apa? The following statements are true according to the text, except. Jadi pernyataan yang benar pada passage di atas, kecuali yang A, it is difficult to make the definition of lake which is internationally accepted. Kemudian yang B, lakes are durable in times and do not vanish. Yang C, lakes can be distinguished from lagoons and ponds. Yang D, lakes are created by other nature and humans. Kemudian yang E, lakes can be found in valley or mountains. Teman-teman ada yang sudah menjawab? Ada yang sudah coba mengerjakan? Atau belum mengerjakan? Atau belum baca? Si B, Kak. Tapi Gimana? isinya B. Tapi gak tahu benar, gak tahu enggak. Oke, isinya B. Ya. Yang lain ada yang berpendapat lain nggak? Isinya B. Oke. Isinya B. Kita coba lihat jawaban yang A. The following statements are true according to the text, except it is difficult to make the definition of lake which is internationally accepted. Jadi katanya jawabannya itu tidak ada definisi yang yang baku ya, yang berhubungan dengan danau. Kita coba di sini ada nggak? Adakah di paragraf 3? Di paragraf 3. Nah, ini juga di sini ada di kalimat yang kedua. So there are no official or scientific definition. Ya. Jadi tidak ada definisi yang maksudnya yang sudah diterima secara umum ya. Ini lebih jelaskan di paragraf 3. Berarti yang A ini sudah benar ya, sudah benar. Yang C, yang B kita kecualikan dulu. Yang C, lakes can be distinguished from lagoons and ponds. Katanya danau ini dapat dibedakan dari lagun dan juga kolam. Ada ya. Teman-teman udah baca belum? Pokoknya jawabannya itu ada. Jadi danau itu dapat dibedakan dari kolam dan juga lagun. Berbeda ya. Oke.
Ada yang sudah baca semuanya? Sudah fokus? Katanya lake can be distinguished from lagoons and ponds. Danau itu berbeda. Memang kalau kita lihat secara definisi umum ya, tanpa membaca teks pun kita sudah tahu kalau danau itu berbeda dengan kolam. Ya. Yang D, lakes are created by other nature and humans. Katanya danau ini terbuat oleh pembentukan alam dan juga manusia. Ya. Nah ini benar jawabannya. Ini ada kata-kata ini. Many lakes are artificial and are constructed for hydroelectric power. Jadi ini tujuannya itu untuk kebutuhan manusia. Ya. Jadi bisa terbuat oleh alam itu sendiri dan juga oleh manusia. Yang E, lakes can be found in valley and mountains. Jadi katanya danau ini bisa ditemukan di lembah atau gunung. Betul, Kak. Betul Ada ya. di paragraf kedua. Ada di paragraf kedua. Oke, betul. Natural lakes are generally found in mountains area. Ya, jadi salah satu area yang terjadinya danau itu di pegunungan. Oke, berarti satu-satunya jawaban yang kurang ini adalah B. Kenapa B salah? Di sini dikatakan lakes are durable in times and do not vanish. Jadi katanya danau ini tidak termakan oleh zaman dan abadi. Apakah betul seperti itu? Jawabannya adalah salah, ya, salah. Karena danau itu bisa saja kering disebabkan oleh faktor cuaca yang lainnya, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada hujan, kita pakai logika saja, pasti danau-danau sudah sekarang ya tidak banyak yang kering, karena danau itu lebih tergantung pada aliran sebagian besar ya, ada yang tergantung pada aliran sungai, jadi terhubung langsung, tapi bukan bagian dari sungai ya, tapi sebagian besar ada yang terhubung dengan sungai. Ya, jadi danau itu pernah dengar gak? Dulu itu ada danau apa ya namanya? Jadi sekarang itu sudah kering. Danau apa ya? Kayak danau Tiberias kayak gitulah ya. Itu menunjukkan bahwa danau itu tidak abadi. Jadi danau itu bisa termakan oleh zaman ya. Jadi maksudnya kalau misalkan ada faktor lain bisa terpengaruhi dan sehingga menjadi kering. Jadi gitu ya. Oke. Kita lanjut pada soal berikutnya. The word Celtic in the second paragraph is closest in meaning to. Ini soal seperti kemarin ya. Jadi soal persamaan kata atau similar meaning, atau kita mencoba untuk mencari arti sebenarnya dari kata yang dicetak tebal. Arti Celtic ini apa? Ada yang sudah coba menjawab? Yang jawabannya yang C, Kak. Chaotic itu hancur ya? Apa sih, tidak berurutan atau tidak beraturan gitu? Oke. Yang paling ini berarti Celtic ini adalah Kacau, Kak, kacau. Ya, Nah, kacau. Kita coba lihat. Nah, ini soalnya di sini. Coba kita baca kalimatnya. Other lakes are found in Atlantic basins along the courses of major rivers. In some parts of the world, there are many lakes because of Celtic drainage patterns left over from the last ice age. Ya.
Jadi katanya di beberapa belahan dunia gitu ya, ada beberapa danau atau terdapat banyak danau yang disebabkan oleh adanya kekacauan kekeringan kacau dari pola kacau dari drainage atau misalkan seperti terbelahnya tanah ya, terbelahnya tanah, atau misalkan lebih jelasnya lagi kalau kita lihat di Indonesia ya, ada bekas tambang kemudian dibiarkan begitu saja ya, nanti ketika turun hujan itu si bekas lubang tambang itu menjadi keisi oleh air dan akhirnya menjadi sebuah danau, tapi danau tersebut hanya bersifat sementara, temporary ya. Itu sebagai salah satu contohnya ya. Oke. Kita fokus aja pada kata chaotic ini adalah artinya kacau. Berarti di sini sudah ada ya artinya. Yang paling memenuhi antara C dan juga ini ada E. Disorder. Coba yang mana? Kak, soalnya kan berantakan gitu. Oke. Jawaban yang paling benar adalah ini ada yang untuk jam sekarang maksimal sampai jam 6 ya. Karena tadi jam 7 dilanjutkan. Oke, kita lanjut. Jawaban yang paling memenuhi adalah jawaban yang E. Kenapa yang E? Yang C ini sudah memenuhi ya. Very unstructured itu tidak terstruktur. Tapi chaotic di sini artinya itu lebih kepada kacau. Ya, kacau. Dalam artian kalau kacau itu kan tidak beraturan ya. Tidak beraturan. Beda antara tidak terstruktur dan tidak beraturan. Kalau tidak terstruktur itu lebih mengacu pada misalkan ada ini contoh ya, ada suatu organisasi, misalkan ada kata struktur dan tidak terstruktur. Kalau kacau ini lebih general, kacau itu lebih general, makanya jawabannya tidak beraturan. Kalau tidak beraturan ini bisa diterapkan dalam konteks apa saja ya, termasuk konteks alam ya. Kalau yang tidak terstruktur ini lebih cenderung formal, lebih cenderung formal ya, tidak bisa diterapkan pada segala konteks ya. Jadi yang paling benar adalah yang E. Gitu ya. Oke, teman-teman lanjut. Soal nomor 11. The word beer in per paragraph bold has similar meaning with. Nah, ini soal-soal yang seperti ini masih sama ya. Jadi mencari arti sesungguhnya atau similar meaning ya. Jadi kata yang berdekatan atau kata yang mirip artinya dengan beer di sini apa? Kita coba lihat di for paragraph. Katanya di for paragraph. Nah, ini sudah ada tanda. In common usage, many likes beer names ending with the word pond, and a lesser number of names ending with the like in quasi technical fact ponds. Jadi katanya secara umum pada penggunaan umum ya banyak danau yang mempunyai nama dengan akhiran menggunakan kata kolam ya, dan sedikit sekali yang memiliki nama dari quasi technical fact ya. Jadi arti beer di sini kita coba lihat, ada pilihannya, ada bring itu apa artinya? Memberi, Membawa. membawa, Ya. Memberi, get, Mendapat. give, ini give, memberi, earn, Menghasilkan. Menerima. menghasilkan, mendapat ya. Entity apa? Entitas. Iya, entitas ya. tas, Entitas. Berarti yang paling benar apa jawabannya? Apa? Yang A, Kak. Yang A, Kak. Oke, yang A. bring. Yang A. Oke, yang A, betul ya. The word beer di sini bukan beruang
hati-hati ya, kita nanti menerjemahkannya kalau secara word by word ditranslate, coba tulis kata bir, pasti yang muncul beruang. Tapi kalau di sini konteksnya bukan beruang, ya. Jadi kata bir di sini itu lebih pada kata bawaan atau mempunyai, menilai ada misalkan ini ya, banyak danau yang memiliki nama atau mempunyai nama dengan akhiran kata kolam. Ya, jadi ini bukan arti beruang. Jadi yang paling cocok adalah bring, ya, bring. Oke, kita maju pada soal berikutnya. The fifth paragraph tell the readers about. Kita coba lihat paragraf kelima. Nah, yang ini paragraf terakhir. Ada yang sudah menjawab? Ini kemana Pak seperti ini kameranya? Sudah. Ada yang sudah coba menjawab belum? Jadi pilihannya ada the dimensions, description, and kind of lakes. Kemudian the dimension and description of lakes in Canada and Finland. The position and description of lakes. The positions, kinds, and uses of lakes. Kemudian the criteria of lakes and their descriptions. Ada yang sudah mencoba menjawab belum? Belum ada. Belum ada. Kita gini ya, share screen-nya gini biar kelihatan semuanya. Bentar ya. Jadi gini share screen-nya biar lebih. Ini paragraf 5. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Coba lihat. The fifth paragraph tell the readers about. Ini paragrafnya. Ini paragrafnya. The majority of lakes on Earth are freshwater and most like in other hemisphere higher latitudes. Canada with the drainage system has an estimated 31,752 lakes larger than 3 square kilometers. Ya, jadi ini kalau kita lihat, kita tebak-tebakan aja ya. Yang ada kata-kata seperti ini pasti merupakan deskripsi ya, deskripsi. Kalau teman-teman menemukan kata-kata seperti ini, kalaupun kita tidak paham ini tuh apa gitu ya maksudnya. Kalau ada kata-kata atau penggunaan angka itu sudah pasti pendeskripsian ya, pendeskripsian. Oke, berarti deskripsi sudah termasuk. Kemudian kita coba baca next yang lebih ini lagi. Ini ada nih, Canada with the drainage system has an estimated. Tadi kemudian selanjutnya kalimat selanjutnya Finland has 187 more 3,800 lakes square meters bla 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 bla. Most lakes have at least one natural outflow in the form of stream. Kita langsung aclok ke kalimat terakhir ya. Nah, ini many lakes are artificial and are constructed for hydroelectric power generation, aesthetic purposes, recreational purpose. Jadi katanya di kalimat terakhir ini banyak danau yang dibuat untuk tujuan hydroelectric power generation itu untuk pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada untuk aesthetic purpose, tujuan estetik, kemudian ada untuk recreational, tujuan recreational ya. Kita coba lihat jawaban yang A. The dimensions, description, and kinds of lakes. Betul gak ini menurut teman-teman? Enggak, Kak. Soalnya kan pada paragraf 5 itu teh ngejelasin adanya Kanada, terus adanya sama nyeritain Finland gitu. Oke, Finland. Jadi ini cukup mudah ya teman-teman. Kita langsung kalau misalkan di paragraf atau di kalimat pertama maksudnya kurang yakin gitu ya, kurang yakin dan di sini ada option yang lebih
lebih jelas lagi, Kanada dan Finland aja jawabannya. Ada description ini, ada penggambaran, denomination, ada dari kata Kanada dan Finland, gitu ya. Kenapa yang A salah? Karena di sini ada kind of lakes, di sini tidak dijelaskan jenis-jenisnya, tapi dijelaskan lake yang ada di Kanada dan di Finland. Jadi tidak dijelaskan jenis-jenisnya, ya. Kemudian kenapa position and description lake salah? Karena di sini juga tidak menjelaskan tentang posisi. Tidak menjelaskan tentang posisi, ini kebanyakan tentang deskripsi ya. Oke. Nah, ini juga kriteria of lakes and their description. Kenapa ini salah? Bukan salah, kurang tepat ya, kurang tepat. Meskipun ini ada description itu sudah mencakup kriteria ya. Jadi yang paling betul jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. The word them in the second paragraph is refers to, lihat kata them. Ini jawabannya mengacu ke mana? Coba ini yang kemarin gampang kayak gini. Kata rujukan. Sediments, apa itu? C, Kak. Itu yang C. Sediments, benar ya. Ini coba lihat kalimatnya. All lakes are temporary over geologic time scales, and they will slowly fill with sediments or spill out of the basin containing them. Them di sini merujuk pada kata, coba cari subjek yang paling dekat. Paling dekat itu adalah di sini pilihannya ada sediments. Ini ada sediments, ya udah ini aja ya. Udah sediments. Kalau lakes ini ke sini terlalu jauh dan juga nyambung ya. Kalau misalkan kita ini jawabannya lakes, them. Jadi jawaban yang paling benar seperti yang kemarin saya katakan, untuk menjawab soal-soal seperti ini, cari subjek atau kata benda yang paling dekat ya, cari yang paling dekat. Nah, ini yang paling dekatnya adalah sedimen, sudah aja, jangan nyari yang aneh-aneh. Ini agriculture, industry sudah jauh itu ya. Oke, lanjut ke nomor 14. The best phrase to define like is, ini nggak terlihat. Nah, coba lihat jawabannya. A body of water that lies on land and part of the ocean and is different from lagoons but larger and deeper than ponds. Jadi katanya jawaban yang ini adalah kawasan air yang ada di permukaan ya, dan juga merupakan bagian dari laut dan berbeda dari laguna, tapi lebih besar dan deeper itu lebih dalam dari kolam. Ya, itu jawaban yang A. Jawaban yang B katanya body of water which is different from rivers or stream. Katanya kawasan air yang memiliki atau berbeda dengan sungai dan juga stream ya. Yang C, a body of water which is generally found in mountains or with ongoing glaciation. Yang C ini katanya kawasan air yang biasanya ditemukan di daerah pegunungan dengan ongoing glaciation. Jadi ongoing glaciation ini adalah proses terjadinya kalau hujan ya kan, kalau misalkan ada lubang yang keisi oleh air hujan itu namanya ongoing glaciation. Yang D katanya a body of water which is found in Antarctica ya, kawasan air yang ditemukan di Antarctica. Yang terakhir a body of water yang dilokasikan oleh basin dan dikelilingi oleh daratan air dan flowing into out of it. Jawabannya apa teman-teman? Ada yang sudah coba menjawab belum? Yang A, Kak. Yang A, Kak. Yang E. Ada yang A, ada yang E. Kenapa yang A jawabannya? Yang A ada di paragraf ke-1, Kak. Ada di paragraf 1 ya. Ini. Ya. Ya, Oke. lakes lie on land and are not part of the ocean and therefore are distinct from lagoons. Ya, itu Kak. Tapi Kak, kalau Oke. buat frase gitu teh kan biasanya dilihat dari, kan tadi ada di paragraf pertama, tapi kan dari yang kata awalnya udah ada gitu, yang all in as a part with water localized in a basin. Jadi kan dari kata pertama juga udah ada gitu.
Oke, jawaban yang paling tepat adalah coba A kenapa salah? Lihat kalimat dan jawabannya. A body of water that lies on land and a part of the ocean. Jadi ini a part. Hati-hati terkecoh. A part itu jadi dia itu bagian dari lautan katanya. Kalau ini a part from any rivers. Lihat, a part. Jadi jauh katanya dari kawasan sungai, tapi berhubungan. Kalau ini sudah pasti salah ya yang A. Jadi teman-teman harus fokus ini antara a part sama apart. Kalau apart ini jadi otomatis dia kan artinya katanya danau ini bagian dari lautan. Sedangkan di sini lakes lie on land and are not part of the ocean. Nah ini udah jelas banget ya. Jadi yang A otomatis ke eliminasi ya teman-teman. Jadi harus fokus kalau soal seperti ini. Berarti yang paling memenuhi adalah yang E gitu ya. A body of water localized by land with Oke, teman-teman sekali lagi fokus, jangan sampai terkecoh menggunakan kata-kata seperti ini. Apart dan apart ini sebenarnya jauh sekali ya, tapi kalau kita nggak fokus, ini sama katanya, langsung jawab ini. Tapi kalau kita perhatikan ini berbeda artinya. Oke, lanjut nomor 15. Sebelum nanti ke kuis. These things are the characteristics of lake except. Katanya soalnya pilihan di bawah ini yang merupakan karakteristik dari danau kecuali. Teman-teman jawabannya yang mana coba? Nah, coba dikerjain. Ada yang udah coba dikerjain belum? Nomor 15. Katanya karakteristik yang menggambarkan danau kecuali. Oke, kita bahas. A. Lakes are on land and separated from the ocean. Ini betul ya. Jadi danau itu ada di permukaan dan terpisah dari lautan. Tadi paragraf ini, nah ini ada. Lakes are not part of the ocean. Dan yang B. Most lakes have rivers or streams and feed and name them. Ini juga benar ya. Nah ini lakes contain with rivers or streams usually flowing. Oke, yang C. Lakes can take the form of lasting empty dry basin. Katanya lakes ini bisa mengambil abadi lasting empty dry basin. Ya, benar gak? Lakes ini terbentuk karena dan akan abadi. Tadi sudah dibahas. Lakes itu tidak akan selalu abadi, tapi dia akan tertelan juga ya oleh fenomena alam. Kalau misalkan hujannya itu berhenti, dalam artian pada danau yang hanya terisi oleh hujan, dia itu tidak abadi ya. Jadi kalau nggak ada hujan, udah kering ya. Coba yang D. Jadi perspektif simple like by size ini udah benar ya di sini. Jadi ada yang menyatakan bahwa lakes ini menurut Lomlogis itu dikategorikan berdasarkan, nah ini berdasarkan simple size, berdasarkan ukuran. Berarti benar ya. Yang terakhir, lakes are in a localized basin and are surrounded by land. Ini udah pasti benar. Tadi di yang awal ini udah benar. Berarti yang except-nya itu adalah yang C. lakes can take the form of lasting empty dry basin. Oke, soal terakhir. Nah ini soal yang masih informatif teks, tapi teman-teman harus lebih fokus. Kalau teman-teman udah dapat gambaran umum bahwa passage ini tentang apa, teman-teman akan cepat sekali menjawab soal-soal seperti ini. Soalnya the following things could be associated with lake except. Jadi di sini katanya pilihan di bawah ini yang merupakan yang berasosiasi dengan danau kecuali non-flowing water. Katanya air yang diam. Betul gak ini ya Kak?
Like itu Betul. diam atau mengalir? Betul, Kak. Like itu diam atau mengalir? Danau itu yang diketahui diam atau mengalir? Mengalir. Diam. Nah, mana yang jawab mengalir? Yang mengalir mah sungai. Sungai. Ya, hati-hati, lake, danau dan sungai itu berbeda. Kalau danau itu airnya diam kayak kolam, tapi lebih gede ukurannya. Jadi kalau misalkan ini kolam gede lah, kayak ya danau itu kolam yang gede. Ya, jadi bukan sungai karena sungai itu mengalir. Ya. Kemudian natural and artificial katanya alami dan juga buatan. Betul nggak? Jadi katanya lake itu bisa terbentuk alami, bisa karena buatan manusia. Betul nggak? Betul. Oke, betul. Yang C, generally freshwater biasanya atau pada umumnya itu lake adalah air tawar. Lake tawar atau asin? Tawar, Kak. Betul. Yang C berarti masih Kalau betul laut ya. asin. Ya, air laut asin. Kalau danau, sungai pasti tawar. Yang D, part of rivers or streams. Jadi katanya bagian dari sungai dan kolam. Bener nggak? Salah. Nah, kenapa salah? Coba lihat dulu yang D. Agriculture use domestic water supply. Ini jawabannya sudah benar ya. Jadi kebutuhan agriculture itu pertanian dan juga untuk supply domestik atau supply kehidupan. Berarti yang jawaban yang D. Kenapa ini salah? Karena sungai itu bukan bagian dari maksudnya danau itu bukan bagian dari sungai, ya. Dan juga bukan bagian dari sungai atau stream kolam. Meskipun banyak danau yang dialiri oleh sungai, tapi dia itu bukan bagian dari sungai. Paham nggak? Jadi dia itu dialiri oleh sungai, tapi bukan bagian dari sungai. Gitu intinya. Kita juga mungkin bisa mengasosiasikan ya, coba mengartikan kalau sungai itu, kalau danau itu berbeda dengan sungai, dia itu memang tersambung dengan sungai, ada sebagian ya, tapi bukan bagian dari sungai. Itu. Jadi tanpa ada sungai pun ada beberapa lakes yang bisa terbentuk dengan sendirinya. Berarti kalimat ini otomatis gugur ya, karena tidak semua lakes merupakan bagian dari sungai dan memang bukan bagian dari sungai tapi dialiri oleh sungai ya. Itu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Pusing ya reading comprehension mah. Kalau misalkan dengan waktu yang terbatas, terus di sini banyak kata-kata yang tidak familiar, tidak familiar bagi kita akan sangat kesulitan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata seperti ini, kalau kita sering baca, gitu ya, seperti yang saya katakan, kunci atau rumus untuk dapat mengerjakan reading comprehension adalah sering baca dan sering latihan. Kenapa membaca? Karena untuk membuat vocabulary kita lebih kaya. Kalau dihafal memang lumayan bagus gitu ya cara tersebut, tapi yang lebih efektif itu dibaca, karena nanti ketika ketemu soal-soal seperti ini jadi mudah gitu ya, jadi mudah. Jadi memang untuk mengerjakan soal reading comprehension ini, coba saya tanya jujur, ini kata-kata yang A dari E, kalau misalkan teman-teman saat menghadapi nanti misalkan ya ikut tes, ada yang ini nggak tahu artinya semua nggak? Enggak. Iya pasti nggak tahu ya. Enggak, Cuma Kak. emang yang ada water-waternya aja. Iya, ada water gitu ya. Teks ini tuh kayak asing gitu. Banyak yang asing. Gitu ya. Jadi soal reading comprehension ini kalian mau pakai metode apapun, misalkan mau ikut bimbel dimanapun, kalau kalian tidak sering membaca akan susah sekali. Karena meskipun ada metode yang digunakan, kalau kata-katanya tidak familiar, kalian nggak tahu ini apa
artinya ya. Ini apa ya artinya? Terkadang kayak tadi kata bir itu kan kalau diterjemahkan kata per kata beruang, tapi ternyata bukan. Ya, jadi coba sering membaca dan jangan lupa dengan terjemahannya juga sedikit-sedikit. Jadi gini metodenya. Kalau untuk membaca, kita coba dulu baca dulu secara keseluruhan. Nanti kata-kata yang tidak kita pahami tulis artinya apa. Kita baca lagi ada kata yang tidak pahami, tulis lagi artinya apa. Itu ya. Jadi jangan satu-satu diterjemahin lama itu. Jadi kita baca dulu semuanya. Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, tulis baru artikan gitu ya. Gitu. Teman-teman harus ini tergantung kepada teman-teman untuk reading comprehension. Tapi nanti untuk written expression dan juga structure itu ada tips dan trik mudah itu ya. Dan memang soalnya juga lumayan banyak. Kalau reading comprehension saya tidak bisa memberikan banyak metode atau misalkan ada tips dan trik karena ini sebetulnya berbalik kepada teman-teman sendiri 100% sesuai dengan usaha teman-teman ya reading comprehension ini. Tapi semoga saja kalau misalkan teman-teman udah biasa atau nanti barangkali ada soal yang memang mungkin mudah lah ya, mudah. Jadi tidak seperti ini. Ini kan ada banyak sekali kata-kata yang tidak familiar bagi kita ya, sulit. Jadi gitu ya. Intinya banyak membaca. Teman-teman kan untuk tes ini nanti tanggal Mei kalau nggak salah ya. Pokoknya Mei pokoknya. Ada waktu sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi teman-teman coba banyak baca. Sehari 1 artikel nggak apa-apa. 1 hari 1 artikel nggak apa-apa baca. Mau di berita atau misalkan mau di koran yang digital ya, atau misalkan mau di jurnal, pokoknya kalau yang baca harus dipaksain ya ini mah. Dipaksain ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi intinya harus banyak membaca. Tapi tenang, karena kan bahasa Inggris ini bukan hanya reading comprehension, nanti ada written expression dan juga structure. Nah, itu mah ada tips and trick ya, nanti pertemuan berikutnya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana Salsabila? Sudah cukup sebelum kita maju pada kuis? Cukup? Atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup ya, karena pusing. Karena kalau kita terlalu banyak menguyak-nguyak yang seperti ini pasti pusing. Ya, kita langsung saja ke kuis supaya kalian lebih familiar. Oke, jadi ini sudah cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum ditutup? Enggak, Kak. Enggak, cukup. Terkait dengan penjelasan reading comprehension memang kayak gini ya. Kak, ini mah boring, cina ya memang boring gitu ya. Karena untuk menjawab soal-soal seperti ini itu butuh fokus dan juga butuh pengalaman. Semakin lama teman-teman semakin banyak pengalaman menjawab soal seperti ini, jadi nanti akan semakin mudah. Tapi nanti untuk soal-soal yang ya bisa digunakan rumus-rumus, konsep akan gampang ya, jadi nggak akan membosankan. Jadi ini merupakan part terakhir mungkin dari reading comprehension, karena nanti akan ketemu lagi di bagian akhir di pertemuan terakhir. Ya, oke teman-teman sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Oke, cukup. Oke, kalau gitu saya tutup. Kita maju ke kuis. Teman-teman buka lagi Mentimeternya, ayo. Buka lagi Mentimeternya. Udah buka Mentimeternya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Untuk kodenya, bentar ya. Untuk kodenya ini nih. Silakan teman-teman tulis. Angkanya adalah
1414 1286. Udah? 1414 1286. Saya copy di Zoom ya. Nah, ini kodenya. 1414 1286. Oke, sudah ada 34 yang gabung, 33. Ini untuk kode Mentimeter ya. Ini untuk kode Mentimeter. Jadi teman-teman buka di web www.menti.com. Nanti masukkan kode ini. Ini adalah kode untuk kuis ya, bagi yang mungkin baru bergabung ini. Peserta ada 61 dan yang gabung di sini baru 38. Berarti masih ada banyak yang belum. Coba buka di website dan isi kodenya 1414 1286. Jadi udah ada 38. Gimana teman-teman, siap? Ada 39? Ada 39. Oke. Mulai saja ya. Nah, ini soalnya. Ayo. Soalnya ini mudah dah. Coba baca dulu soalnya, baca dulu passage-nya, dan ada pilihannya. Soalnya the whole paragraph promotes that. Jadi secara garis besar paragraf ini menceritakan tentang apa. Ya, coba baca dulu. Oke, waktunya masih banyak. Sudah ada 30 orang yang menjawab. 30 detik lagi. Oke, baca dulu, kemudian jawab. Ya, jawab. Sudah ada 41 orang yang menjawab. Oke, semuanya udah menjawab. Jawabannya adalah B. Ini banyak yang terkecoh ya. Ada yang menjawab A kebanyakan, yang E juga banyak. Kenapa jawabannya yang B? Kenapa yang A salah? Coba baca. Yang A itu jawabannya The University of Australia offers excellent educational programs. Ya, jadi secara garis besar katanya menawarkan penawaran yang excellent. Tapi kalau dibaca lagi, kalau kita cara menyimpulkan soal seperti ini, jawabannya yang B. Kenapa? Kita lihat jawabannya. The University of Australia is the largest university in the country. Ini mudah sekali ya, mudah sekali, jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh. Ada yang menjawab C, the University of Australia has a special technology campus. Ini sebenarnya kalau kita nggak teliti kurang tepat jawabannya ya, kurang tepat jawabannya. Jadi memang dia itu memang punya, tapi ada banyak spesialis. Kemudian yang D, the University of Australia is the best university in the country. Ini udah pasti salah ini ya. In the obviously the best in the country. Kemudian yang E, the university places particular importance on technology. Jadi tidak hanya dalam teknologi ya. Jawabannya tidak hanya dalam teknologi tapi juga yang lain dari bisnis, government tadinya. Ini yang D kenapa salah? Ini yang the best, kalau yang B the largest. Antara the best dan the largest itu berbeda ya. Ini terbaik, ini yang paling besar. Tuh. Kenapa ini ada yang bersuara?
Oke, maju pada soal berikutnya. Untuk clipboard pertama dipimpin oleh Zawa Asri Dinamika. Poin 1000 poin. Wah, cepat. Oke, maju sama berikutnya. Ada 40 siswa yang mengikuti. Silakan. Katanya mana di bawah ini informasi yang tidak betul berdasarkan passage ini. Jawaban yang A, it has international reputation. Yang B, it has also special. Yang C, it has CISEC technology campus. Yang D, it is Australia University. Yang D, it has 6 campuses. Yang salah adalah yang C. Oke, udah benar ya rata-rata jawabannya yang C. Benar, yang C. Ini masih ada yang jawab it has 6 campuses. Itu benar di teks ada it is Australia's largest university. Ini juga benar tadi ya. Kenapa ini masih ada jawab yang salah gitu. Kemudian yang B, it also has a specialist. Ini juga benar ya, ada di kalimat kedua. Coba yang it has in international reputation, ini juga betul ada di kalimat pertama. Ini yang C, it has 6 technology campuses. Jadi bukan 6 teknologi, tapi ada teknologi, ada bagian teknologi ya, spesialis teknologi. Jadi bukan 6 teknologinya ya, tapi ada spesialis teknologi. Oke, maju pada soal berikutnya. Sekarang memimpin adalah masih diganti dengan Elin ya. Oke, maju soal berikutnya. Ada 41, silakan. Soalnya it started the university as a good relationship with. Awalan katanya universitas ini mempunyai hubungan yang baik. Awalnya itu dengan bidang apa? Coba baca dulu. Jawabannya D, udah banyak yang betul. Oke, masih ada yang jawab A. Ini coba lihat. Ini katanya has a good relationship with. Jadi ada hubungan atau link. Jadi relationship ini sama dengan kata link yang baik. Pada it started ini jadi tadi ada kata it has link with industry yang pertama ya. Jadi yang paling betul deh ini educational professionals memang ada di teks, tapi yang ini kan soalnya as a good relationships. Good relationships di sini dia memiliki hubungan dalam artian sama artinya dengan tadi kata links. Setelah kata links tadi diikuti dengan kata industry. Jadi jawabannya industry. Ini ya large and university jauh gitu ya. Ini spesialis teknologi juga bukan. Ini international apalagi ya salah. Ini yang A, masih ada yang A mungkin terkecoh ya. Jadi teman-teman harus fokus. Jadi kata good relationship di sini mengacu pada kata links. Jadi ada hubungan ya. Oke, maju pada soal berikutnya. Dipimpin sekarang oleh saudari Nurul. Oke, masih 40 orang bermain. Start. Katanya the word it in this sentence refers to. Nah, it is Australia's largest university. Kata it ini mengacu ke mana? Apakah international reputation, educational professional, supply research,
The University of Australia atau kampus? Jawaban yang benar adalah The University of Australia. Ini coba lihat subjek pada kalimat tersebut ya, itu The University of Australia. International reputation itu bukan subjek, tapi lebih ke complement atau pelengkap. Ini juga educational professionals, bukan ya. Applied research apalagi. Jadi jawaban untuk yang refers to it itu biasanya menuju pada kata subjek. Jadi subjeknya di sini adalah The University of Australia. Kampus di sini lebih general. Ya. Oke, maju pada soal terakhir. Skala yang memimpin ialah Nurul diganti dengan masih tetap Nurul ya. Oke, maju soal berikutnya. Soal terakhir. Soal terakhir. Let's go. Nah, kata reputation katanya punya arti yang sama dengan apa? Knowledge, achievement, character, interest, atau famous. Jawabannya berakhir famous. Jawaban yang benar adalah famous. Kenapa yang achievement salah? Mungkin di sini terkecoh ya. Reputasi itu lebih ke kata, kalau kita lihat konteksnya, international education reputasi. Jadi dia memiliki reputasi yang baik, otomatis famous, terkenal. Kenapa enggak ke achievement? Ya, achievement di sini memang dia itu berkontribusi pada reputasi, tapi tidak memiliki arti yang sama dengan reputasi. Reputasi di sini lebih ke kata famous atau terkenal. Interest ini jauh ya. Karakter ini apalagi jauh. Knowledge ini ada 7 orang yang menjawab. Kenapa ya? Knowledge itu jauh gitu ya. Jadi reputasi, antara reputasi dan knowledge itu jauh ya. Nah, mungkin yang terkecoh ini adalah achievement. Achievement. Memang dia itu berkontribusi dalam membuat reputasi, tapi bukan arti reputasi yang sesungguhnya. Yang lebih dekat adalah kata famous. Jadi reputasi itu kalau kita lihat ada contohnya gitu ya. Reputasi universitas ini sudah tidak diragukan. Jadi ketenaran misalkan universitas ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi orang-orang tahu reputasi itu karena famous ya. Oke. Siapa yang memimpin pada akhirnya? Tetap Nurul. Oke, saudara Nurul menjuarai kuis kali ini dan tadi dijuarai oleh kuis. Oke, selamat untuk Nurul. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi dalam reading comprehension ini harus benar-benar fokus, sering latihan aja gitu ya. Intinya itu sering latihan, sering baca. Gitu ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kita akhiri. Cukup, Kak. Cukup. Cukup, Kak. Cukup. Yang lainnya cukup. Jangan lupa teman-teman screenshot dulu ininya apa? Pertemuannya, karena nanti pada link presensi harus diisi ya. Diisi link presensinya. Di Google Classroom sudah ada. Gitu. Oke, gimana untuk pertemuan kali ini? Masih pusing atau makin pusing? Lumayan pusing. Oke, lumayan pusing. Oke, pusing ya. Memang salah satu part dalam bahasa Inggris yang kurang dapat dikuasai oleh orang-orang itu adalah reading comprehension.
Ini cukup sulit ya, cukup sulit. Ya. Kalau tidak baca. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang jelas. Sejauh ini, apakah ada masukan dari teman-teman atau apa gitu saran dari pertemuan kali ini? Sudah bisa sekarang pakai Mentimeter? Sudah bisa? Ya. Bisa, Kak. Lebih seru pakai kayak gitu. Oke, lebih seru begini. Nanti kalau misalkan kita bikin kuis ini, itu kan lebih lebih terpacu karena waktunya juga kita kayak kekejar gitu ya. Jadi otomatis menyesuaikan. Oke, siap. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kali ini dari teman-teman? Sudah cukup? Sudah, Kak. Cukup, Kak. Oke. Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akhiri saja sesi kali ini dari sesi reading comprehension yang mungkin memang salah satu part yang cukup tricky dan cukup sulit gitu ya kalau tidak banyak latihan. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya yang akan membahas terkait dengan written expression dan juga structure. Ini terkait tenses dan juga penggunaan kayak kata-kata, kemudian kalimat kompleks compound yang kayak gitu ya. Nanti akan lebih mudah karena ada beberapa tips dan trik yang bisa kita terapkan. Kalau di reading ini memang nggak ada gitu ya, sedikit. Itu tergantung pada pemahaman kita. Oke, sekali lagi teman-teman pesannya, jangan lupa banyak baca, banyak latihan, manfaatkan waktu sebaik mungkin supaya nanti mendapat hasil yang dicita-citakan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi presensi di Classroom. Jangan lupa screenshot juga ya. Semoga hari ini mendapatkan keberkahan dan mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian saya masih ada yang kurang jelas ya, mohon maaf. Mungkin untuk kedepannya kita akan sama-sama tingkatkan lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Kak. Terima Makasih, Kak. kasih, Kak. Makasih, Kak. Arigato. Terima kasih, Kak.